Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita fikih meraih gelar mahmudah dengan amalia sunnah part kedua. Beberapa hari yang lalu kita telah membahas sholat sunnah muakkad, yaitu yang dikerjakan pada malam hari. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga, sholat idain ataupun dua sholat hari raya. Sholat idain yaitu dua sholat hari raya bagi umat Islam yang pelaksananya pada waktu duha. Hukum melaksanakan sholat idain ini adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang dikuatkan dan senantiasa dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam sholat idain ini ada dua. Sholat Idul Fitri, yaitu sholat hari raya yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, mulai terbit matahari sampai dengan tergelincir matahari. Kemudian yang kedua, sholat Idul Adha, yaitu sholat hari raya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, mulai terbit matahari sampai dengan tergelincir matahari. Adapun amalan sunnah sebelum sholat id ini ada 4. Yang pertama, membaca takbir. Perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha yaitu kalau Idul Fitri mulai tenggelam matahari pada malam tanggal 1 Syawal sampai dengan dimulainya sholat Idul Fitri. Sementara untuk Idul Adha mulai waktu subuh pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan waktu asar pada hari-hari tasyrik, akhir hari tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian yang kedua, mandi, berhias, memakai pakaian yang paling bagus, dan memakai wangi-wangian. Ketiga, makan sebelum sholat Idul Fitri, sedangkan untuk Idul Adha, makannya sesudah sholat Id. Dan yang keempat, berangkat menuju tempat sholat Id dan pulangnya dengan jalan yang berbeda. Amalan sunnah pada waktu sholat Id dilaksanakan. Yang pertama, dilaksanakan dengan berjamaah. Yang kedua, takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Yang ketiga, mengangkat tangan setiap kali takbir. Keempat, membaca doa tasbih di antara beberapa takbir seperti membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu di selang-selang tersebut kita baca akan tasbih tersebut. Kemudian yang kelima, membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua, atau surah Qaf pada rakaat pertama dan surah Al-Qamar pada rakaat kedua. Kemudian yang keenam, khutbah 2 kali. Setelah selesai sholat id diawali dengan membaca takbir 9 kali pada khutbah pertama. Jadi khutbah yang pertama itu kita baca takbirnya 9 kali dan 5 kali pada khutbah yang kedua. Tata cara sholat id ini, pelaksanaan sholat id dilakukan dengan berjamaah, terdiri dari 2 rakaat yang dilanjutkan dengan khutbah. Sholat id sama seperti sholat fardu yang 2 rakaat. Hanya saja setelah takbir pada rakaat pertama dilanjutkan dengan takbir sebanyak 7 kali dan pada rakaat kedua dilanjutkan dengan takbir sebanyak 5 kali. Nah, itulah pelaksanaan daripada sholat id ain ataupun sholat 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian amalan sunnah berikutnya adalah sholat sunnah muakkad, yaitu sholat tahiyatul masjid. Secara bahasa adalah menghormati masjid. Sedangkan sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan sesaat setelah kita memasuki masjid. Sebelum kita duduk di masjid, maka kita tunaikan dulu 2 rakaat sholat sunnah yang disebut dengan tahiyatul masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, hendaklah ia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.
Kemudian yang kelima, sholat sunnah duha. Adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu ketika matahari telah terbit atau naik kurang lebih 7 hasta hingga terasa panas menjelang sholat zuhur, atau sekitar jam 7 sampai dengan jam 11. Tentunya setiap daerah itu kan berbeda-beda. Kalau kita ini kira-kira jam setengah 8 itu sudah bisa kita tunaikan untuk pelaksanaan sholat duha. Tergantung posisi matahari pada daerah masing-masing. Tapi sholat duha ini sebaiknya dikerjakan pada 1/4 kedua dalam sehari itu, atau sekitar pukul 9 ataupun 9.30 pagi. Itu yang kita kerjakan kalau di daerah kita. Berikutnya adalah sholat duha dilakukan dalam satuan 2 rakaat 1 kali salam. Sementara itu untuk berapa jumlah maksimal sholat duha ada beberapa pendapat yang berbeda dari para ulama. Ada pendapat yang menyebutkan tidak ada batasan. Namun dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, "Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku tentang 3 perkara agar jangan aku tinggalkan hingga mati. Puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan tidur dalam keadaan sudah melakukan sholat witir." Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Nah, itulah beberapa sholat sunnah muakkad yang kita tunaikan dalam keseharian kita. Beberapa hari yang lalu sudah kita bahas. Ada sholat sunnah rawatib, kemudian sholat qiyamul lail ataupun sholat yang dikerjakan pada malam hari, kemudian sholat Aidil Fitri, Aidil Adha, kemudian sholat sunnah duha. Nah, jadi itu merupakan sholat-sholat sunnah muakkad yang kalau bisa kita kerjakan itu sangatlah luar biasa, karena itu sering dan kontinu dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita memasuki yang kedua. Pembahasan kita adalah sholat sunnah gairu muakkad. Sholat sunnah gairu muakkad ini yaitu sholat sunnah yang tidak dikuatkan ataupun kadang-kadang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang tidak dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat sunnah gairu muakkad terdiri dari beberapa macam. Di antaranya, yang pertama adalah salat sunnah rawatib gairu muakkad. Jadi ada salat sunnah rawatib yang tidak begitu dikuatkan. Di antaranya adalah pertama, 4 rakaat sebelum sholat asar. Dari Ibnu Umar telah bersabda Nabi SAW, Allah memberikan rahmat kepada orang yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kemudian yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Nah, boleh kita kerjakan. Kalau di Masjid Agung Ruhama dulu almarhum Bapak Haji Rajali Irsyad sering menunaikan, kalau dia jadi imam maka dilaksanakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Namun itu bagi siapa saja yang mau mengerjakannya, dia tidak terlalu dikuatkan. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah sebelum maghrib. Kemudian pada kali yang lain beliau bersabda, bagi yang menghendakinya. Beliau bersabda demikian karena takut orang-orang menganggapnya sebagai sunnah muakkad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian berikutnya yang ketiga, 2 rakaat sebelum sholat isya. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara kedua azan itu ada sholat sunnah. Kemudian pada kali yang lain beliau bersabda, bagi yang menghendakinya. Hadis yang diriwayatkan oleh jamaah. Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis. Nah, kemudian berikutnya adalah sholat gairu muakkad yang kedua. Setelah sholat rawatib yang gairu muakkad, ada yang kedua, sholat istisqa ataupun sholat sunnah memohon hujan. Misalnya kemarau panjang, maka kita disunnahkan untuk menunaikan sholat sunnah untuk memohon turunnya hujan.
Salat istisqa merupakan salat sunnah biasa, dikerjakan 2 rakaat saja bertempat di tanah lapang berjamaah ketika musim kemarau. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW keluar dengan rendah diri, berpakaian sederhana, khusyuk, tenang, berdoa kepada Allah, lalu beliau salat 2 rakaat seperti salat hari raya. Beliau tidak berkhutbah seperti khutbahmu ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang 5. Berikutnya, salat kusuf ataupun khusuf, yaitu salat gerhana. Salat gerhana dalam bahasa sering disebut dengan istilah khusuf, kha ya, dan juga kusuf, kaf. Sekaligus, secara bahasa kedua istilah itu sebenarnya punya makna yang sama. Salat gerhana matahari dan gerhana bulan sama-sama disebut dengan kusuf dan juga khusuf sekaligus. Namun, masyhur para ulama juga di kalangan ulama pengguna istilah khusuf untuk gerhana bulan dan kusuf untuk gerhana matahari. Rasulullah SAW pernah melakukannya, sebagaimana hadis dari Abu Bakrah, ia radhiyallahu an berkata, kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, lalu terjadi gerhana matahari. Maka Nabi berdiri dan berjalan cepat sambil menyeret selendangnya hingga masuk ke dalam masjid. Maka kami pun ikut masuk ke dalam masjid. Beliau lalu mengimami kami sholat 2 rakaat hingga matahari kembali bersinar. Setelah itu beliau pun bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana disebabkan karena matinya seseorang. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka dirikanlah sholat dan berdoalah hingga selesai gerhana terjadi pada kalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang keempat, sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat dikerjakan menjelang tidur malam hari. Tujuannya agar dipilihkan yang lebih baik dari 2 pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan tersebut tujuannya ditujukan lewat mimpi tidur malam. Apabila sekali sholat istikharah belum diberi pilihan oleh Allah, maka agar malam-malam berikutnya diulang lagi sholat sampai Allah memberikan pilihannya. Rasulullah SAW mengajari kami sholat istikharah dalam setiap perkara ataupun urusan yang kami hadapi. Sebagaimana beliau mengajarkan kami suatu surah dari Al-Quran. Beliau berkata, jika salah seorang di antara kalian berniat dalam suatu urusan, maka lakukanlah sholat 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Kemudian berdoalah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, anak-anakku semuanya, itulah beberapa sholat sunnah yang ghairu muakkad dan sholat sunnah muakkad yang kita telah bahas. Maka semuanya itu baik untuk dikerjakan, sangat baik untuk dikerjakan. Kalau kita memiliki kesempatan, kalau kita punya kelapangan, maka Ustadz berharap kita semuanya untuk melakukannya. Apalagi sholat sunnah yang dikuatkan dan sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah hikmah sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunnah adalah sholat yang berupa anjuran. Hikmah dan manfaatnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu. Contohnya sholat rawatib. Misal nanti kita memiliki kekurangan sholat fardu kita, tajuhur kurang, asar kurang. Ketika kita memiliki banyak amalan-amalan sunnah, maka nanti pada yaumil kiamah Allah akan mengatakan, berfirman dia, coba kamu periksa akan amalan-amalan sunnahnya. Jadi amalan sunnah tersebut akan menutupi sholat-sholat kita yang masih kurang. Yang kedua, orang yang sering melakukan sholat sunnah dinaikkan derajatnya dan digolongkan orang-orang muttaqin serta memperoleh ketentraman hidup lahir dan batin. Kemudian yang ketiga, mengerjakan sholat duha memperoleh keutamaan yang besar dan merupakan pengganti kebaikan yang tidak dapat dijalankan serta mempermudah dan barokah dalam urusan rezeki. Yang keempat, salat tarawih dapat melebur dosa-dosa yang telah lewat dan dapat menyemarakkan
malam Ramadan sebagai qiyamul lail. Yang kelima, salat dapat melebur dosa-dosa dan dapat mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Juga dapat menambah syiar Islam dan dapat menguatkan keimanan. Dan yang keenam, salat tahiyatul masjid dapat menambah semarak dan memakmurkan masjid. Nah, itulah hikmah-hikmah salat sunnah. Kalau sekiranya kita sering menunaikan, insya Allah kita akan mendapatkan gelar-gelar mahmudah ataupun gelar yang terpuji. Nah, itulah pelajaran kita pada siang ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah-hikmahnya dan kita bisa untuk menekuni kembali. Untuk tugas nanti insya Allah Ustadz berikan dalam bentuk soal pilihan ganda ataupun isian. Nanti insya Allah Ustadz buatkan soal-soal tersebut dan dipelajari kembali yang telah diajarkan, dan semoga nanti